Selamat sore, perkenalkan nama saya Laurentius Aletani Pilina Rawangsa dengan NIM 27023588090 akan mempresentasikan tentang peran nilai-nilai keagamaan dalam menjaga konflik sosial di lingkungan masyarakat terkait SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions dalam karakter building agama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengalaman saya mewawancarai rekan kerja saya sesama orang Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, khususnya di Jerman, karena saya sekarang sedang menjalani program bekerja dan belajar di Jerman sebagai waiters di restoran. Latar belakang masalah konflik sosial di masyarakat sering muncul akibat perbedaan suku, agama, budaya, dan kepentingan. Di negara seperti Jerman yang multikultural, potensi gesekan sosial cukup tinggi jika tidak diimbangi dengan sikap saling menghormati dan keadilan. Dalam konteks ini, nilai-nilai keagamaan seperti kasih sayang, toleransi, dan perdamaian memiliki peran penting dalam meredam konflik serta memperkuat harmoni sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan SDG 16, yaitu menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan memiliki institusi yang kuat. Rumusan permasalahan. Nomor satu, bagaimana bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan perbedaan nilai keagamaan. Nomor dua, bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat berperan dalam mencegah atau menyelesaikan konflik sosial di lingkungan masyarakat. Ketiga, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penerapan nilai-nilai agama dalam menciptakan perdamaian sosial. Empat, bagaimana peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam mendorong toleransi dan harmoni di masyarakat. Nomor lima, apa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjaga perdamaian. Hasil temuan saya di lapangan, untuk poin nomor satu, bentuk-bentuk konflik sosial, perbedaan tata cara ibadah dan pemahaman agama menyebabkan ketegangan internal di antara komunitas diaspora Indonesia. Beberapa kasus intoleransi budaya lokal terhadap simbol keagamaan tertentu, misalnya jilbab, meskipun tergolong minor. Tantangan dalam mengakses tempat ibadah yang sesuai bagi semua umat beragama. Karena di Jerman sendiri jarang terdapat masjid yang dapat digunakan untuk umat muslim untuk beribadah dan juga sering ditemukan di kelas-kelas waktu saya sedang bersekolah. Jikalau ada orang Indonesia ataupun orang Asia yang sedang memakai hijab, maka orang-orang lokal cenderung untuk selalu memperhatikan dan melihat dengan mata sinis, meskipun tidak semuanya, tapi hal itu cukup mengganggu menurut saya. Peran nilai-nilai keagamaan, nilai seperti toleransi, saling menghormati, dan gotong royong antar umat beragama memperkuat solidaritas komunitas Indonesia di luar negeri. Kegiatan bersama lintas agama seperti buka puasa bersama, Natal bersama, dan diskusi keagamaan membantu menjaga konflik. Hal ini sering dilakukan oleh eh, Perkumpulan Pelajar Indonesia atau PPI Jerman dan PPI kota-kota di Jerman yang dapat membangun kebersamaan antara pelajar-pelajar Indonesia meskipun berbeda agama. Nomor tiga, faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya pendidikan agama moderat dari keluarga dan organisasi di Indonesia dan dukungan dari komunitas lokal serta kedutaan. Penghambatnya, kurangnya pemahaman terhadap budaya dan sistem keagamaan di Jerman dan stereotip atau prasangka dari masyarakat lokal dan antar kelompok etnis agama. Peran tokoh dan lembaga keagamaan, tokoh agama diaspora sering menjadi penengah dalam konflik dan pemersatu komunitas. KBRI dan organisasi keagamaan seperti KKI, PPI, dan MUI cabang luar negeri memfasilitasi ruang dialog dan edukasi antar umat. Strategi peningkatan kesadaran, pendidikan lintas budaya dan agama dalam komunitas diaspora, penguatan peran organisasi keagamaan Indonesia di Jerman sebagai wadah dialog dan toleransi, mendorong kegiatan sosial bersama lintas agama sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keagamaan.
Solusi yang dapat ditawarkan untuk kasus nomor satu, bentuk-bentuk konflik sosial, temuan perbedaan cara ibadah, keterbatasan tempat ibadah, dan stereotip agama. Solusinya dapat menjadi fasilitasi dialog antar umat beragama dan bangun komunikasi terbuka, dan juga inisiasi tempat ibadah bersama atau penggunaan bergiliran. Para nilai keagamaan, dengan temuan nilai keagamaan mempererat solidaritas dan mendorong hidup damai. Solusinya mendorong kegiatan lintas agama rutin seperti diskusi, doa bersama, perayaan hari besar bersama, dan integrasikan nilai kasih, damai, dan toleransi dalam kegiatan komunitas. Faktor pendukung dan penghambat, temuan pendukung pendidikan moderat dukungan KBRI, penghambat kurangnya pemahaman budaya lokal dan prasangka. Solusinya pelatihan budaya dan agama lokal bagi WNI baru dan promosikan cerita keberhasilan toleransi komunitas diaspora. Peran tokoh dan lembaga keagamaan, temuan tokoh agama menjadi pemersatu lembaga berperan dalam advokasi. Solusinya libatkan tokoh agama sebagai fasilitator dialog dan mediasi, dan kuatkan sinergi antara komunitas keagamaan dan KBRI Jerman dan lokal. Strategi peningkatan kesadaran, kesadaran penting tapi belum merata di semua kalangan. Solusinya, buat kampanye digital dan kegiatan komunitas yang menonjolkan pentingnya nilai keagamaan untuk perdamaian. Dan ajak generasi muda ikut serta dalam proyek sosial lintas agama. Refleksi pribadi saya, melalui proyek video ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya nilai keagamaan sebagai penyangga harmoni sosial, terutama di negara seperti Jerman yang masyarakatnya sangat beragam, baik dari sisi agama maupun budaya. Pengalaman berdiskusi langsung dengan rekan kerja yang berasal dari latar belakang berbeda membuat saya semakin menyadari bahwa toleransi bukan hanya sekedar slogan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Saya melihat bagaimana pemerintah Jerman sangat menekankan kebebasan beragama dan melindungi hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi. Selain itu, adanya ruang-ruang dialog seperti House of Silence dan berbagai acara lintas agama menjadi bukti nyata bahwa perbedaan dapat dikelola dengan bijak demi menciptakan kedamaian bersama. Namun, saya juga menyadari bahwa tantangan tetap ada, seperti munculnya kasus intoleransi atau prasangka terhadap kelompok minoritas, termasuk Muslim. Hal ini mengingatkan saya bahwa peran aktif setiap individu sangat diperlukan untuk terus memperkuat nilai-nilai keagamaan yang inklusif dan adaptif. Saya pribadi merasa terdorong untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan lintas budaya dan agama, serta berupaya menjadi pribadi yang terbuka dan menghargai perbedaan. Dalam konteks BGA, saya merasa proyek ini membantu saya mengembangkan growth mindset karena saya berani keluar dari zona nyaman dengan melakukan observasi dan diskusi dalam konteks multikultural yang kompleks. Saya juga merasakan pentingnya kolaborasi terutama dalam menyusun alur wawancara, berbagi tugas dengan rekan kerja saya, dan menyamakan visi. Dari sisi social awareness, saya kini jauh lebih peka terhadap realitas sosial di lingkungan internasional dan menyadari pentingnya keterlibatan aktif sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga harmoni masyarakat. Proyek ini bukan hanya tugas akademik, tetapi pengalaman hidup yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam diri saya. Sekian dari saya, terima kasih.